Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian ke-61. Mari kita bersumpah, Koko, marilah. Terpaksa Bu Song menuruti permintaan Eng Eng. Dengan susah payah ia menggandeng gadis itu, diajak berlutut sambil berpegang tangan, berlutut seperti sepasang pengantin bersembahyang. Untuk menyenangkan hati gadis itu, Bu Song berkata keras-keras, langit dan bumi menjadi saksi. Saat ini kami, Kam Bu Song dan Kui Eng, menjadi suami istri, sehidup semati. Eng Eng tertawa malu-malu dan ketika Bu Song menolehnya, gadis itu merangkulnya dengan wajah penuh bahagia. Eng Eng menyembunyikan mukanya di dada Bu Song, akan tetapi pada saat itu pula nyawanya telah melayang meninggalkan raganya. Tadinya Bu Song tidak tahu, baru setelah ia merasa betapa tubuh gadis itu lemas sekali, ia mengangkat dan tahu bahwa kekasihnya itu tak bernyawa lagi. Eng Moy, ia menjerit, mendekap dan roboh pingsan sambil memeluk Eng Eng. Pukulan batin yang diderita Kim Mo Taisu ketika ia mendapatkan muridnya pingsan di samping putrinya, membuat pendekar ini seketika menjadi seorang yang seperti hilang semangat. Rambutnya seketika menjadi putih semua, wajahnya kerut-merut dan pandang matanya sayu seperti lampu kehabisan minyak. Ketika ia mendengar cerita Bu Song tentang kecelakaan yang menyebabkan tewasnya Eng Eng, wajah pendekar itu menjadi beringas, kemudian ia lari dan mengamuk. Sehari itu terdengar suara Kim Mo Taisu memekik-mekik dan melengking-lengking di seluruh bukit dan akibatnya amatlah mengerikan. Tak seekor pun binatang monyet tinggal hidup lagi di situ. Ratusan bahkan mungkin ribuan ekor monyet berikut yang masih kecil-kecil semua terbunuh oleh Kim Mo Taisu dan pekerjaan pembunuhan besar-besaran ini baru selesai setelah hari mulai gelap. Setelah mengubur jenazah puterinya di dekat kuburan istrinya, Kim Mo Taisu memandang Bu Song dengan pandang mata layu, kemudian bertanya, Bu Song, semua bahan kepandaian yang ada padaku telah kau miliki, namun agaknya engkau tidak merasakan hal itu. Biarlah, agaknya memang lebih baik begitu. Kepandaian silat ternyata hanya mendatangkan malapetaka dan kau berangkatlah ke kerajaan Kou Muda. Di sana mulai diadakan ujian tiap tahun untuk memilih tenaga-tenaga muda yang pandai. Setelah sampai di kota raja, kau carilah seorang sahabatku bernama Ciu Tang yang bekerja sebagai pengurus rumah gadai, tinggalnya di sebelah kiri rumah penginapan Lok An. Kau berikan suratku ini dan selanjutnya dialah yang akan mengatur agar kau dapat mengikuti ujian. Dengan muka pucat dan mata merah Bu Song mendengarkan pesan gurunya, kemudian tak tahan lagi ia menubruk kaki gurunya dan menangis. Ah! Suhu, malapetaka telah menimpa kehidupan Suhu. Ticu sama sekali belum mampu membalas kebaikan Suhu, akan tetapi Suhu selalu memperhatikan keadaan Ticu. Kim Mo Taisu menghela napas panjang. Jalan hidupmu dan jalan hidupku bersimpang jauh. Kau tidak menyukai ilmu silat, mudah-mudahan hidupmu lebih berbahagia daripada hidupku. Mungkin engkau lebih benar, Bu Song. Dengan hati terharu dan penuh duka, pemuda itu lalu mempersiapkan barang-barang yang hendak dibawanya. Ia makin terharu kalau teringat bahwa semua pakaiannya itu adalah pemberian suhunya. Maka ia lalu teringatlah akan miliknya sendiri, yaitu obat sarang burung Raja Wali yang diambilnya dari puncak. Segera diambilnya obat itu dan diberikannya kepada Kim Mo Taisu sambil berkata, Ticu tidak dapat berbuat sesuatu untuk membalas kebaikan Suhu, juga tidak memiliki sesuatu untuk diberikan. Sarang Raja Wali Hitam ini mungkin sekali berguna bagi Suhu,
harap Suhu sudi menerimanya. Terbelalak kakek itu memandang benda ini. Bagaimana kau bisa mendapatkan ini? Tanyanya penuh keheranan. Busong lalu menceritakan pengalamannya ketika ia menolong anak Raja Wali yang jatuh, kemudian ia melihat benda ini yang segera diambilnya. Kim Mo Taisu menggeleng-geleng kepala dan berkata, benar-benar kehendak Tian. Sungguh aneh dan luar biasa. Seluruh orang Kang Ou akan mengilar melihat benda ini, Busong. Biarpun aku sendiri diberi waktu 1000 tahun, belum tentu aku bisa mendapatkan benda ini. Ah, sungguh lucu kalau nasib mau mempermainkan orang. Kau memiliki semua bakat dan dasar, akan tetapi kau tidak suka ilmu silat, akan tetapi kau mendapatkan mustika Raja Wali hitam ini. Sungguh lucu, kau simpan ini baik-baik dan setiap kali kau merasa lapar, kau boleh masak ini dan makan. Obat ini akan menguatkan tubuhmu dan mencegah segala macam racun mengganggumu. Ticu serahkan kepada Suhu. Ah, aku sudah tua dan sudah kebal. Untuk apa segala macam obat? Kau simpanlah dan turut nasihatku, kau makan semua sampai habis. Perpisahan ini amat menyedihkan. Busong tidak mau pergi meninggalkan Suhunya sebelum orang tua itu pergi lebih dulu. Akhirnya, 3 hari kemudian, berangkatlah Kim Mo Taisu turun dari puncak, diikuti pandang mata muridnya yang berlutut di depan pondok ke arah gurunya pergi. Setelah Kim Mo Taisu tidak tampak lagi, baru Busong menggendong bantalannya, lalu ia menghampiri kuburan istri gurunya dan Eng. Ia berlutut dan memberi hormat di depan kuburan ibu gurunya, kemudian dengan kepalan tangannya ia menghapus air mata, bangkit berdiri dan dengan langkah lebar ia meninggalkan puncak. Pada waktu itu, Busong sudah berusia 20 tahun. Tubuhnya tinggi besar dan tegap, wajahnya tampan, alisnya berbentuk golok dan dipandang sepintas lalu ia patut menjadi seorang pendekar. Akan tetapi wajahnya suram muram, sepasang matanya yang tajam itu kehilangan kegembiraan hidup sedangkan dagunya mengeras tanda bahwa semuda itu ia sudah mengalami banyak kekecewaan hidup. Ia sudah kehilangan orang-orang yang ia sayang. Akan tetapi, ia harus mentaati perintah Suhunya, ia harus tidak mengecewakan harapan Suhunya. Ia akan mengikuti ujian dengan penuh semangat sehingga berhasil. Dengan demikian berarti ia menjunjung tinggi nama Suhunya dan hanya inilah agaknya satu-satunya pembalasan budi yang akan dapat ia lakukan terhadap Suhunya. Sementara itu, setelah jauh dari puncak yang selama ini menjadi tempat tinggalnya, Kim Mo Taisu lalu mengerahkan kepandaiannya dan berlari cepat sekali menuju ke selatan. Teringat akan semua yang baru saja ia alami, Kim Mo Taisu berkali-kali menghela napas. Nasib mempertemukan dia dengan Liu Luxian, bahkan melibatkan dia dengan urusan bekas kekasihnya itu yang kini menjadi tokoh iblis betina yang dimusuhi semua orang Kang Ou. Nasib membuat dia terpaksa membela Tok Xiao Kui Liu Luxian sehingga ia melakukan pembunuhan terhadap orang Kang Ou yang mengeroyok Luxian. Teringat betapa ia terluka hebat, dibawa lari oleh bekas kekasihnya itu dan dirawat di dalam pondok dalam hutan, dirawat penuh kesabaran dan kemesraan. Luxian mencintainya, dan ia masih mencinta Luxian. Hal ini tak dapat mereka sangkal pula. Luxian, tidak baik begini, katanya ketika wanita itu merawatnya dengan kasih sayang besar. Kita sudah tua dan jalan hidup kita bersimpang jauh. Mengapa tidak baik, Kui Seng? Luxian menjawab, memang jalan hidup kita tadinya bersimpang jauh, akan tetapi Tian mempertemukan kita dan terbukalah sekarang mataku bahwa sesungguhnya hanya engkaulah laki-laki yang patut kutemani selamanya. Aku dahulu bodoh, Kui Seng, akan tetapi setelah kini sadar, tak maukah engkau memperbaiki kesalahan yang sudah lewat? Kim Mo Taisu menggeleng-geleng kepalanya. Tidak bisa, Luxian. Tidak mungkin lagi. Luxian menahan isak. Kui Seng, di mana-mana aku dikurung musuh. Tidak sanggup rasanya aku harus menghadapi semua itu seorang diri. Aku sudah bosan, Kui Seng. Aku sudah rindu hidup tenteram di samping orang yang kucinta. Luxian kini benar-benar menangis, menelungkup di atas dada Kim Mo Taisu yang terlentang di atas dipan bambu. Sudah terlambat, Luxian. Dan lagi, apakah kau hendak menghancurkan kebahagiaan putramu sendiri? Apa?
Lucian meloncat mundur dan memandang wajah Kim Mo Taisu dengan mata terbelalak. Kim Mo Taisu tersenyum. Dadanya tidak terasa sakit lagi setelah semalam diobati oleh Lucian yang mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk memulihkan kesehatan bekas kekasihnya. Juga ramuan obat simpanan Lucian amat manjur untuk menyembuhkan luka di dalam tubuh. Lucian, kau tidak tahu bahwa bertahun-tahun putramu, Kambu Song, telah ikut denganku dan menjadi muridku. Malah kini ia akan menjadi mantuku. Lucian terbelalak, mulutnya ternganga dan tak terasa lagi air matanya bertitik-titik turun membasahi pipinya. Rasa girang, haru, dan duka menyesak di dadanya. Ceritakan, dia berbisik, ceritakan tentang dia. Dengan singkat Kim Mo Taisu lalu menceritakan pertemuannya dengan Bu Song dan betapa Bu Song menjadi muridnya, kemudian betapa ia menjodohkan Bu Song dengan Eng Eng. Anakmu itu aneh dan bijaksana tidak seperti kita, Lucian. Dia benci akan ilmu silat dan sama sekali tidak mau belajar ilmu silat, malah ia menganggap ilmu silat suatu ilmu yang amat jahat. Mengapa begitu? Kalau begitu, dia menjadi muridmu, belajar apakah? Belajar ilmu membaca dan menulis, menggambar dan menulis indah. Belajar sastra. Malah sekarang ia hendak kusuruh menempuh ujian di kota raja. Setelah lulus ujian barulah pernikahan dilangsungkan. Lucian, kau tentu setuju, bukan, demi kebahagiaan putramu? Lucian menundukkan mukanya. Kalau begitu, dia tentu membenciku. Dia tidak membenci siapapun juga. Hanya tentu saja dia tidak tahu bahwa ibunya adalah Tok Xiaokui. Lucian terisak menangis. Akan tetapi kekerasan hatinya segera menguasai hati dan pikirannya. Ia meloncat berdiri. Tidak peduli, biar dia menjadi putra ayahnya, menjadi orang baik-baik, menjadi pembesar. Aku Tok Xiaokui Liu. Lucian lalu meloncat pergi dan meninggalkan Kim Mo Taisu. Lucian, Kim Mo Taisu memanggil, akan tetapi wanita itu tidak kembali lagi. Diam-diam ia menarik napas panjang, amat kasihan melihat nasib bekas kekasihnya itu. Ia maklum bahwa ceritanya tentang Bu Song tadi menghancurkan hati Lucian dan mendatangkan tekanan batin yang hebat sekali kepada wanita itu merasa kehilangan segala-galanya. Betapa tidak harus dikasihani kalau seorang wanita seperti Lucian itu, oleh perbuatannya sendiri di waktu muda, setelah tua kini dimusuhi semua orang, bahkan tidak dikehendaki oleh puteranya sendiri. Kim Mo Taisu sendiri sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa nasibnya sendiri juga amat buruk. Ia menyedihkan keadaan Lucian, menaruh kasihan kepada Lucian, akan tetapi sama sekali ia tidak tahu bahwa pada saat itu keluarganya tertimpa bencana hebat. Kui Eng, putri tunggalnya, satu-satunya orang yang menjadi keluarganya di dunia ini telah direnggut maut nyawanya dalam keadaan yang amat menyedihkan. Memang banyak sekali hal-hal terjadi di dunia ini yang amat menyedihkan dan membingungkan manusia. Banyak terjadi hal-hal yang kelihatannya tidak adil. Namun sesungguhnya tidaklah demikian adanya. Semua peristiwa yang terjadi sudah menjadi kehendak Tuhan yang mengatur dengan sesempurna-sempurnanya. Hanya karena semua itu menjadi rahasia besar, maka manusia tidak dapat menyelaminya dengan akal dan pikiran, sehingga bagi manusia kadang-kadang kelihatannya aneh dan janggal serta tidak adil. Bagi pendapat umum, agaknya sudah sepatutnya kalau orang seperti Liu Lucian setelah tua hidup menderita oleh karena ia memetik buah daripada semua perbuatannya sendiri di waktu ia masih muda. Masih muda menjadi hamba nafsu, setelah tua timbul sesal dan duka. Akan tetapi bagaimanakah dengan Kim Mo Taisu? Mengapa ia selalu hidup merana dan sengsara? Bukankah dia seorang pendekar besar, seorang yang berbudi baik? Mengapa ia pun mengalami hidup menderita di waktu tua? Memang sudah semestinya begitulah. Dunia ini berputar oleh dua sifat yang bertentangan dan saling dorong, saling menghidupkan. Ada terang, ada gelap, ada panas, ada dingin. Sudah semestinya begitu. Yang menderita karena gelap, yang menderita karena panas atau dingin. Bahagialah mereka yang tidak menderita karena terang atau gelap, karena panas atau dingin.
Mereka inilah sesungguhnya manusia yang sudah sadar dan dapat menyesuaikan diri dengan segala peristiwa yang menimpa dirinya karena maklum bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. Segala peristiwa yang sudah semestinya terjadi di dunia ini, terjadilah sesuai dengan rencananya dan kehendaknya. Kim Mo Taisu bukanlah seorang bodoh, akan tetapi ia seorang yang lemah. Peristiwa-peristiwa yang menimpa dirinya diterimanya dengan perasaan hancur dan menyebabkan ia menanam bibit kebencian dan dendam yang mendalam terhadap musuh-musuh keluarga istrinya. Kematian istrinya dan putrinya membuat pendekar ini hanya mempunyai satu cita-cita di dalam hatinya, yaitu membalas dendam dan membasmi musuh-musuh keluarga istrinya. Mulailah ia merantau dan mulai saat itu, nama Kim Mo Taisu menjadi terkenal sebagai seorang yang sepak terjangnya menakutkan. Para tokoh yang merasa pernah bermusuhan dengan kerajaan Tang, yang pernah bermusuhan dengan Kong Lo Senjin atau Sin Jiu Ku Paong diam-diam menyembunyikan diri, takut bertemu dengan Kim Mo Taisu yang amat hebat ilmu kepandaiannya itu. Bu Song juga terpukul hatinya oleh peristiwa kematian Eng Eng. Akan tetapi ia seorang muda yang kuat menderita. Agaknya karena banyak menderita semenjak kecil, membuat hatinya menjadi kuat dan kebal. Tidak mudah ia runtuh semangat. Agaknya karena tubuh sehat batin kuat inilah yang membuat Bu Song dapat melakukan perjalanan cepat dengan penuh gairah hidup. Matanya yang tadinya redup sayu mulai bersinar-sinar lagi, kedua kakinya melangkah lebar. Berhari-hari ia melakukan perjalanan naik turun gunung. Ia mentaati pesan gurunya dan mulailah ia makan sarang burung Raja Wali Hitam. Enak rasanya, gurih dan harum. Juga setiap kali makan perutnya terasa kenyang dan tahan sampai sehari tidak makan. Pemuda ini sama sekali tidak tahu bahwa benda yang dimakannya adalah obat kuat yang amat langka didapat, obat yang membuat darahnya menjadi bersih dan tulang-tulangnya menjadi kuat. Setelah melakukan perjalanan 15 hari, habislah bekal sarang burung itu dan mulailah ia mencari buah-buahan di sepanjang jalan, dan ada kalanya ia membeli masakan di warung sebuah dusun yang dilaluinya. Bekal yang diberikan gurunya cukup banyak. Pada suatu hari ketika ia melalui sebuah lereng gunung yang terjal, ia mendengar suara orang bertempur. Suara itu datangnya dari bawah lereng dan yang membuat Bu Song tertarik dan kaget adalah suara melengking tinggi yang aneh, seperti orang tertawa akan tetapi juga seperti suara wanita menangis. Ia lalu mempercepat langkahnya menuju ke arah suara itu. Benar saja, di sebuah tikungan, ia melihat seorang wanita cantik sedang bertanding melayani dua orang laki-laki tua. Akan tetapi pertandingan itu amat aneh. Si wanita duduk bersila di bawah pohon, sedangkan dua orang laki-laki itu berdiri di depannya. Yang seorang adalah kakek berkepala gundul bersenjata toya, sedangkan yang kedua seorang kakek tinggi kurus berambut panjang dan berpedang yang berkilauan cahayanya. Anehnya, kedua orang kakek itu hanya mengancam dengan senjata mereka, sedangkan si wanita hanya tertawa-tawa mengejek, sama sekali tidak bergerak dari tempat ia bersila. Pada saat Bu Song tiba di tempat itu dan mengintai dari balik sebuah batu besar, wanita itu berkata, suaranya merdu akan tetapi dingin menyeramkan. Sekali lagi kuperingatkan kalian, jangan ganggu aku dan pergilah. Aku tidak memusuhi Xiao Lim Pai, juga tidak memusuhi Kong Tong Pai. Adalah partai kalian yang selalu memusuhi aku. Aku sudah bosan bertempur, bosan membunuh. Pergilah dan jangan ganggu aku. Siluman betina, dendam di antara kita sedalam lautan. Harus ditebus dengan nyawa, seru kakek itu sambil menggerakkan pedangnya membacok. Omi Tohut, Tok Xiao Kui, Pinceng juga bukan tukang berkelahi. Akan tetapi dosamu terhadap Xiao Lim Pai sudah terlalu banyak. Kewajiban Pinceng untuk menghukummu, kata si Wesio pula sambil melangkah maju. Tiba-tiba wanita itu mengeluarkan suara lengking tinggi dan rambutnya yang panjang itu bergerak ke depan, berubah menjadi segulung sinar hitam yang menyambar dahsyat. Dua orang kakek itu terkejut sekali. Sia-sia saja mereka menggerakkan senjata untuk membebaskan diri karena senjata mereka itu tahu-tahu telah terlibat rambut dan tanpa dapat mereka cegah lagi, senjata toya dan pedang itu sudah terbang pergi dari tangan mereka dan terlempar ke dalam jurang. Kalian bukan lawanku, pergilah, aku beri ampun kalian. Wanita itu berkata lagi,
tetap masih duduk bersila, bahkan kini meramkan mata seperti orang hendak samadi. Akan tetapi dua orang kakek itu kelihatan menjadi makin marah. Tok Xiao Kui siluman jahat, kami tidak takut mati, engkau atau kami yang harus mati saat ini juga. Wesio itu menyambar sepotong ranting pohon dan mempergunakannya sebagai tombak yang ia lontarkan sepenuh tenaga ke arah wanita itu. Adapun kakek dari Kong Tong Pai itu pun mengeluarkan batang senjata piau yang ia sambitkan sekuat tenaga ke arah 3 bagian tubuh yang berbahaya. Melihat ini diam-diam Bu Song merasa ngeri. Jarak antara kedua orang itu dan si wanita cantik yang duduk bersila meramkan mata di bawah pohon tidaklah jauh, sedangkan serangan itu luar biasa cepat dan kuatnya. Ia membayangkan betapa wanita itu akan tewas dalam keadaan mengerikan, dan ada juga rasa penasaran di dalam hatinya yang menganggap perbuatan dua orang laki-laki itu sama sekali tidak dapat dipuji. Jelas bahwa wanita itu sudah mengalah, akan tetapi dua orang itu nekat saja, bahkan melakukan penyerangan yang amat curang. Akan tetapi tiba-tiba mata Bu Song menjadi silau melihat cahaya terang keluar dari kedua tangan wanita itu. Entah apa yang terjadi, ia tidak dapat mengikuti dengan jelas. Akan tetapi tahu-tahu kedua orang kakek itu menjerit keras dan dada si Wesio sudah tertusuk ranting yang ia lontarkan tadi. Adapun si kakek mendekap dadanya yang dimakan oleh 3 batang piaunya sendiri. Hebat sekali luka mereka. Dengan mata terbelalak mereka berputaran lalu roboh berkelojotan dan tak lama kemudian tewaslah kedua orang itu. Wanita itu mengeluarkan suara melengking keras seperti orang menangis. Ketika Bu Song memandang lagi, ternyata wanita itu sudah lenyap, tidak ada lagi di tempat tadi. Berdebar jantung Bu Song. Peristiwa yang amat hebat dan mengerikan terjadi di depan matanya. Peristiwa pembunuhan lagi-lagi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu tinggi. Ia keluar dari tempat sembunyinya, melangkah lebar menghampiri 2 orang yang sudah menjadi mayat itu, lalu menarik napas panjang. Dengan hati rasa penasaran ia berdongak dan berkata dengan suara keras, "Dendam, pembunuhan, bunuh-membunuh, apakah hanya untuk ini manusia dilahirkan di dunia?" Kemudian Bu Song turun tangan, menggulung lengan baju dan membongkar batu-batu di bawah pohon, menggali lubang yang cukup lebar untuk mengubur 2 jenazah kakek yang tidak dikenalnya itu. Sambil mengerjakan ini, wajah wanita itu terbayang di depan matanya dan berulang kali Bu Song menarik napas panjang. Wanita yang patut dikasihani, pikirnya. Hidup bergelimang dalam gelombang permusuhan yang tak dapat disingkiri dan yang agaknya mengejar-ngejarnya terus. Kali ia menang, apakah lain kali akan dapat menang terus? Kepandaian tidak ada batasnya dan sekali waktu tentu wanita itu yang menjadi korban. Tewas mengerikan seperti keadaan 2 orang kakek ini. Masih baik kedua orang kakek ini tewas di depannya sehingga masih ada yang mengubur jenazah mereka. Setelah selesai mengubur 2 mayat itu, Bu Song mengebut-ngebutkan pakaiannya dari debu, menyandangkan bungkusan pakaian yang tadi ia turunkan, lalu melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Matahari sudah condong ke barat dan dengan ujung lengan bajunya Bu Song menghapus peluhnya. Tiba-tiba ia berhenti dan memandang penuh perhatian ke depan. Tadi melihat bayangan berkelebat dan kini tahu-tahu di depannya telah berdiri si wanita cantik berambut panjang yang tadi membunuh 2 orang kakek itu. Bu Song memandang jantungnya berdebar. Dilihat sepintas lalu, wanita ini tidak menakutkan sama sekali. Bahkan amat menarik dan cantik, akan tetapi pandang matanya dingin dan kerut pada mulutnya membayangkan sesuatu yang mengerikan. "Mengapa engkau mengubur mereka?" wanita itu bertanya, matanya tajam memandang penuh selidik. Bu Song menengok ke belakang, ke arah kuburan kedua orang kakek itu, lalu ia balas memandang dan menarik napas panjang. Sedikitpun ia tidak takut kepada wanita ini dan teguran wanita itu bahkan mendatangkan rasa penasaran di dalam hatinya. Ia maklum bahwa wanita ini menderita batinnya dan berusaha menutupi penderitaan batinnya dengan sikap yang dingin dan keras. "Bibi, pertanyaanmu itu tidak pada tempatnya. Sepatutnya akulah yang bertanya mengapa Bibi membunuh mereka." Wanita itu tercengang, agaknya sama sekali tidak menduga akan mendapat jawaban begini. "Hei, orang muda, jawab pertanyaanku."
Jangan engkau main-main, mengapa engkau mengubur mereka? Apa mukah mereka itu? Bukan apa-apa, hanya sesama manusia. Melihat dua orang manusia terbunuh dan menjadi mayat di jalan, sudah menjadi kewajibanku untuk mengubur mereka. Aku dan juga bibi sendiri pun kelak kalau mati membutuhkan bantuan orang lain untuk mengubur mayat kita. Apa kau bilang, orang muda, jaga baik-baik mulutmu. Tahukah kau bahwa sekali aku turun tangan kau takkan hidup lagi? Alangkah herannya hati wanita yang ditakuti di dunia Kang O itu ketika melihat si pemuda tertawa geli mendengar ucapannya. Bibi hanya membikin lelucon yang tidak lucu. Apa maksudmu? Tanyanya, saking herannya sampai memandang dengan mata terbelalak. Bibi ini siapakah sampai dapat menguasai hidup matinya orang lain? Bibi tidak merasa memberi hidup kepadaku. Bagaimana Bibi dapat menguasai hidup dan matiku? Apa? Kau menantang? Tok Xiao Kui lebih heran daripada marah. Tidak ada yang menantang. Aku hanya mau katakan bahwa kalau dia yang memberiku hidup menghendaki aku mati, tanpa Bibi turun tangan pun aku akan mati. Akan tetapi kalau dia tidak menghendaki aku mati, biar ada 1000 orang seperti Bibi turun tangan, aku tidak akan mati. Mati hidup berada di tangan Tuhan. Bibi ini siapakah hendak mengalahkan kekuasaan Tuhan? Padahal mati hidup Bibi sendiri berada di tangannya. Dapatkah Bibi melawan maut apabila Tuhan menghendaki nyawa Bibi kembali ke asalnya? Seketika pucat wajah Tok Xiao Kui. Matanya terbelalak dan ia meraba pipinya tanpa ia sadari. Aku tidak akan mati. Busong menggeleng-geleng kepalanya, lalu ia melangkahkan kaki pergi dari situ sambil berkata, Bibi seorang yang patut dikasihani. Angin menyambar keras tahu-tahu wanita itu sudah berdiri menghadang di depannya. Bocah lancang. Kau bilang apa tadi? Aku bilang kau patut dikasihani sampai-sampai tidak mau mengakui kekuasaan Tuhan dan mengingkari kenyataan bahwa semua manusia mesti mati. Bibi takut mati, itu berarti Bibi kehilangan pegangan dalam hidup, bahwa Bibi kehilangan kepribadian, bahwa Bibi menganggap hidup ini dapat kau pegang dan kau kuasai. Itulah sebabnya Bibi terlalu mudah membunuh orang mengira bahwa nyawa Bibi berada di tangan orang lain yang memusuhi Bibi. Betapa sengsara hidup seperti Bibi ini. Makin pucat muka wanita itu. Kau bohong, aku tidak takut siapapun juga. Kau lihat sendiri tadi, mereka berdua memusuhiku akan tetapi tidak dapat melawanku. Siapa memusuhiku akan mati. Betulkah itu, Bibi? Mengalahkan orang lain bukan hal aneh. Mengalahkan nafsu pribadi barulah perbuatan mulia. Makin banyak Bibi membunuh orang, makin banyak pula menanam bibit permusuhan dan makin sengsaralah hidup. Manusia hidup untuk saling bantu, saling tolong, bukan saling bermusuhan dan saling bunuh. Abis, kalau dua orang keparat tadi memaksaku, apakah aku harus menyerahkan diri dibunuh begitu saja? Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.